Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya sudah lama tidak menyapa Anda karena ada kesibukan. Saya diundang ke Surabaya dan ke satu daerah dekat Madiun, namanya Caruban. Jadi mohon maaf saya tidak ada postingan video, karena juga setelah itu pulang ke rumah ada Zoom, ada undangan, sehingga saya juga harus menyiapkan materi untuk disampaikan. Besok juga masih ada satu acara di pagi hari dan juga satu di malam hari. Puji Tuhan untuk semua kesibukan ini, karena tentu saja ini semuanya berkaitan dengan edukasi terkait Israel, dan tidak jauh-jauh. Edukasi ini adalah untuk memperlengkapi kita semua orang percaya Yesus agar mengerti dan memahami konteks tentang Israel dari dulu hingga sekarang dan sampai nanti. Nah, ada berita yang menarik yang saya rasa saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kepada Anda semua, yakni Qatar yang selama ini menjadi tempat aman bagi orang-orang Hamas. Para petinggi Hamas ini tinggalnya di Qatar, dan Qatar ternyata menyarankan agar Hamas keluar dari Qatar. Ini tentu perkembangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ada 3 orang senior Hamas yang berada di Qatar, dan Qatar meminta mereka semuanya keluar dari Qatar. Nah, alasan Qatar adalah karena Qatar ini tidak bisa menjamin keamanan dari 3 petinggi atau 3 senior Hamas ini dari tangan Israel. Artinya, Bapak Ibu, Qatar sekarang sudah lepas tangan dengan keberadaannya Hamas. Qatar sekarang sudah mulai kompromi dengan Israel, sehingga Qatar memutuskan untuk menyarankan Hamas keluar dari Qatar. Nah, akhirnya 3 senior Hamas ini pergi kemana? Menurut Qatar, mereka akhirnya terbang ke Aljazair. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini juga menarik Bapak Ibu, secara geopolitik. Saudi Arabia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, 2 negara yang cukup menjadi rujukan dari banyak negara Arab di Timur Tengah dan juga dunia Islam pada umumnya. Mereka mengatakan mereka akan menghentikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Nah, ini adalah pernyataan terbaru yang mungkin kita baru dengar saat ini, dan mereka menyerahkan kepada Amerika dan Israel untuk menangani jalur Gaza. Dan mereka juga mengatakan mereka ini adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka juga menambahkan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan ambil bagian dalam rekonstruksi Gaza. Setelah perang usai, akan ada rekonstruksi. Tetapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin mengambil bagian. Nah, Bapak Ibu tentu tahu bahwa selama ini banyak juga bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab untuk Gaza, untuk orang Palestina. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi sebetulnya? Tentu ada negosiasi tingkat tinggi yang mungkin kita tidak tahu sekarang, tetapi nanti akan terungkap apa isi pembicaraan di antara mereka, sehingga akhirnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengambil sikap demikian. Nah, yang ketiga, informasi yang penting secara geopolitik Bapak Ibu adalah Rusia. Anda tentu tahu ya, Hamas itu di-backing oleh Iran. Nah, baik Hamas maupun Iran, mereka ini punya rasa hormat atau rasa respect yang cukup besar terhadap Rusia. Jadi tentu saja ketika Rusia
berbicara kepada Hamas atau kepada Iran, maka mereka akan mendengarkan. Nah, yang terjadi adalah sehari setelah Presiden Putin diketahui telah berhubungan atau Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, lalu Rusia menugaskan wakil dari Menteri Luar Negeri Rusia, yakni Mikhail Bogdanov, untuk bicara dengan perwakilan Hamas dan menuntut agar sandera atau tawanan itu dibebaskan. Nah, ini tentu saja satu perkembangan yang sangat menarik. Karena apa? Selama ini Rusia itu sepertinya tidak menekan Hamas, tetapi sekarang akhirnya Rusia menekan Hamas. Jadi ada kabar baik, dan semoga 138 sandera yang masih ditawan ini bisa dibebaskan atas desakan atau tuntutan dari Putin. Dan Putin tentu saja didesak oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Menurut kantor berita Rusia TASS, Mikhail Bogdanov ini kemudian bertemu dengan Hamas Politburo Moussa Abu Marzouq. Semoga saja Bapak Ibu ada kabar baik dari hasil pertemuan antara Rusia dengan Hamas. Nah, yang perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, sejauh ini telah diketahui oleh IDF paling tidak ada 22 sandera yang tewas di Gaza. Apakah mereka tewas pada saat 7 Oktober tetapi mereka dibawa ke Gaza, atau mereka akhirnya tewas di Gaza? Demikian dari saya, Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.